Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 ya, masih di kurikulum 2013. Nah, ini di halaman 103 melanjutkan dari halaman 102 yang kemarin ya, Dek. Halaman 102 sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Kalau kamu kesulitan mencari linknya, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti Kak Sari bantukan cari linknya ya. Nah, di halaman 103 ini Kak Sari akan bahas mulai dari nomor 4 hingga nomor 10. Disimak ya, Dek. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nomor 4. Misalkan himpunan A yang anggotanya 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 dan himpunan B anggotanya 1, 6, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A sepertiga kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya bisa menggunakan beberapa cara. Bisa pakai diagram panah ya, atau bisa juga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Tapi Kak Sari pakai diagram panah aja karena itu nanti bisa jelas sejelas-jelasnya melihat apakah relasi dari A ke B ini termasuk fungsi. Nah, langsung aja caranya kita buat dulu himpunan A dan himpunan B dan tuliskan semua anggotanya seperti ini. Sudah Kak Sari siapkan ya, Dek ya. Nah, ini himpunan A, anggotanya tulis semua. Di sini anggota B, himpunan B, anggotanya ditulis semua. Relasinya ditulis di tengah-tengah, sepertiga kalinya ya, atau sepertiga kali dari. Oke. Nah, sekarang kita baca. Ini 3. 3 adalah sepertiga kali dari 9. Bener kan? 3 itu adalah sepertiganya 9. Berarti 3 ini dihubungkan ke 9. Terus 4. 4 adalah sepertiga kalinya dari berapa? Harusnya 12. Nah, karena di sini nggak ada 12, jadi 4 jomblo, nggak punya pasangan. Nah, 6. 6 adalah sepertiga kalinya dari harusnya 18, Dek. Di sini pun nggak ada 18, jadi 6 juga nggak punya pasangan. Dan seterusnya kalau kita cek 8, 9, 12, 14, 18 ini nggak punya pasangan semua. Yang punya pasangan hanya 3. 3 pasangannya 9. Nah, tadi pertanyaannya apakah relasi dari A ke B ini merupakan fungsi? Jawabannya mudah, bukan fungsi. Alasannya apa? Alasannya gini. Di soal sih kita nggak disuruh menjelaskan alasannya ya, tapi Kak Sari kasih alasan sedikit supaya kalian lebih paham, nggak apa-apa ya. Gini deh, kalau mau disebut fungsi di himpunan A ini, semua anggotanya ini nggak boleh ada yang jomblo. Kak Sari pakai bahasanya jomblo supaya kalian mudah membayangkannya ya. Jadi semua anggota himpunan A ini harus punya pasangan, harus ada tanda panahnya. Nah, ini masalahnya 4 nggak punya, 6, 8, 9, 12 nggak punya ya. Yang punya hanya 3. Berarti ini bukan fungsi. Jangankan sebanyak ini deh yang nggak punya pasangan, ada satu aja yang nggak punya pasangan, itu sudah bukan merupakan fungsi. Oke, jelas ya? Jadi jawaban nomor 4 sih singkat. Nah, pertanyaannya tadi kan hanya gini, apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Jawabannya jelas, bukan. Selesai. Gitu. Plus kalian sekarang tambah paham ya yang dimaksud fungsi dan bukan fungsi itu yang kayak gitu. Intinya kalau fungsi nggak boleh ada yang jomblo. Nah, yang jomblo yang di mana? Yang di sebelah sini aja. Kalau yang jomblo sebelah sini nggak ada masalah. Pokoknya yang dari sini harus ada panahnya semua, ya, kayak gitu. Coba lihat di halaman-halaman yang lain. Nanti kalau yang fungsi pasti ini ada pasangannya ya, mengeluarkan panah dia. Yeah. Gitu. Oke? Sip ya. Langsung lanjut ke soal nomor 5. Ini diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100 ya. Dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B adalah akar dari. Oke, perintahnya yang A, sebutkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Yang B, sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. C, apakah relasi di atas merupakan fungsi?
D. Tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Oke, kita jawab dulu untuk pertanyaan yang A. Kita sebutkan semua anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Seperti ini, Dek. Untuk yang anggota himpunan A itu adalah kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100. Karena di sini ada kata-kata antara, berarti 1 sama 100-nya jangan diikutkan ya. Nah, mulailah. Kuadrat sempurna antara 1 sampai 100 itu 4, kemudian 9, 16. Nah, dari mana ini, Kak? Maksudnya gini, 4 itu adalah kuadratnya 2. 9 itu adalah 3 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat, kan gitu maksudnya kuadrat sempurna itu gitu. Ini 4 kuadrat ya, terus 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Nah, terakhir 10 kuadrat 100, tapi nggak usah karena ini tadi Kak Sari jelaskan ya, ada kata-kata di antara 1 sampai dengan 100. Jadi 1 sama 100-nya nggak usah. Gini aja. Kemudian yang B sekarang. B adalah kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100 ya. Nah, berarti berapa kelipatan 3 di antara 1 sampai 100? Ya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30. Terus berapa lagi? Pokoknya terus ditambah 3 ya. 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 5 berapa Dek? 54 ya. 57, 60. Nah, lagi batasnya sampai mendekati 100. 63, 66, 69, terus 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90. Lagi masih bisa 93, 96, terakhir 99. Nah, ini anggota himpunan B-nya sebanyak ini. Oke, poin A selesai. Sekarang poin B-nya. Sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Relasinya tadi apa? Akar dari. Nah, cara menyebutkan pasangan berurutan seperti ini. Yang poin B ya. Pasangan berurutan dari A ke B dengan relasi akar dari adalah gitu, titik 2 boleh, terus buka dulu kurung kurawal, terus buka kurung biasa. Nah, baru kita berpikir relasi dari A ke B akar dari gimana? Gini, misalnya 4 ini adalah akar dari berapa? Akar dari 16 kan, tetapi di sini nggak ada 16, jadi nggak punya pasangan. Terus 9 ini adalah akar dari berapa? 9 adalah akar dari 81. Nah, ini ada ya. Berarti 9 pasangannya 81 gitu. Kita cari lagi 16 adalah akar dari 256. Enggak ada. Ini berhentinya cuma sampai 99. Berarti mulai dari 16, 25, 36 sampai 81 ini enggak mungkin ada jawabannya. Nah, maka pasangan berurutannya hanya ada satu, yaitu 9,81. Tutup kurung kurawal. Gini, ini untuk menjawab poin B pada soal nomor 5 ya. Sekarang kita lanjutkan ke C. Apakah relasi di atas merupakan fungsi? Nah, fungsi atau bukan? Jelas bukan ya. Kenapa? Karena yang punya pasangan di A ini hanya angka 9. 9 pasangannya 81. Sementara 4, 16, 25, 36 dan yang lainnya ini jomblo, nggak punya pasangan di B ya. Seperti yang Kak Sari jelaskan di nomor 4 tadi. Jadi jawabnya yang C adalah bukan fungsi. Gitu aja. Nah, sip. Sekarang yang D, pertanyaannya apa? Tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Oke, kalau domain itu sama aja dengan yang A ini, Dek. Ya, kodomain itu sebutkan semua anggota yang B. Nanti kalau daerah hasil baru Kak Sari jelaskan. Yuk, tulis dulu ya. Domain sama dengan buka kurung ya. Ini semua sebutkan 4, 9, 16 sampai 81 ya. Gini.
4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Ini sebagai domain. Domain itu daerah asal. Kemudian kodomain. Nah, kalau kodomain itu semua yang ada di B ini, ya. Oke, sebutkan 3, 6, 9 ya. Kak Sari percepat aja ya deh ya, biar kalian gak kelamaan nanti. Sebentar, Kak Sari salin dulu kodomainnya. Nah, ini sambil Kak Sari mencatat ini ya, kodomain. Tadi di atas itu ada yang kelewatan sedikit. Angka 24-nya belum tertulis. Kak Sari tambahkan ya, Dek. Gini, nih, setelah 21 itu 24. Gimana ya enaknya ya? Ini deh, ini jadi 24 gitu. Kemudian koma, di sini jadi 27, koma gitu 30 ya. 3, 6, 9 yang lainnya sudah bener. Nah, hanya kurang 24 aja. Oke, sip. Sari lanjut lagi menulis kodomainnya. Sudah jadi. Ini ya, kodomainnya ini semua. Dibuka kurung kurawal, diakhiri kurung kurawal. Nah, sekarang daerah hasil. Daerah hasilnya sama dengan, nah kalau daerah hasil itu maksudnya anggota pada kodomain yang terpilih yang punya pasangan dengan domainnya. Tadi kan gini, 9 itu punya pasangan 81 ya. 9 itu kan asalnya yang dari sini, 81 yang asalnya dari B ini ya. Berarti daerah hasilnya itu yang ini, 81-nya ini ya. Kalau dilihat pada pasangan berurutan, daerah hasil adalah yang di belakang koma ini. Selalu kayak gitu. Karena ini hanya ada satu macam yaitu 81. Ya udah kita tulis daerah hasilnya adalah 81. Gini, selesai. Paham ya, Dek ya? Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, daerah hasil itu biasa disebut range. Kayak gitu. Oke? Sip. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Yuk. Soal nomor 6, tuliskan sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Kalau Kak Sari kepikiran disuruh bikin contoh fungsi itu paling gampang siswa dengan nomor absennya. Kan tidak mungkin ada seorang siswa yang memiliki 2 nomor absen. Juga tidak mungkin ada seorang siswa yang tidak punya nomor absen. Ringkasnya, jadi setiap siswa pasti punya 1 nomor absen saja, ya kan? Nah, kemudian disuruh menyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Kak Sari sudah tulis contoh himpunannya ini. Himpunan A ini nama-nama siswa, Aca, Banu, Cita, dan Dea ya, anggap aja ada 4 orang. Kemudian himpunan B ini adalah nomor absennya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pasangan berurutannya adalah kayak gini. Aca nomor absennya 1, berarti Aca, 1, tutup kurung, kemudian koma. Banu nomor absennya 2, gini. Nah, kemudian Cita nomor absen 3, gini ya. Terakhir Dea nomor absennya 4. Nah, gitu, tutup kurung. Nah, gini. Ini sudah merupakan fungsi. Kenapa? Karena Aca, Banu, Cita, Dea masing-masing punya pasangan di B. Nggak ada yang nggak punya pasangan. Jadi nggak ada yang jomblo kalau Kak Sari bilang tadi gitu ya. Kak, tapi angka 5 ini, nomor absen 5 ini nggak ada yang punya. Nggak apa-apa, karena yang diperhatikan hanya himpunan A-nya dulu ya. Walaupun di sini tidak ada 1 yang nggak punya pasangan, nggak masalah. Ini sudah merupakan fungsi. Ingat ya, Dek, nomor 6 itu yang diminta adalah contoh fungsi. Contoh fungsi itu cirinya semua anggota pada himpunan A ini, domain ini harus punya pasangan di anggota pada kodomainnya gitu. Oke? Kita lanjutkan soal nomor 7. Kita baca dulu. Diketahui himpunan P anggotanya Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, Sumeneb. Dan himpunan Q anggotanya Jatim, Jateng, Jabar, Bali. Nyatakan relasi R, yaitu P ke Q dalam himpunan pasangan berurutan dengan aturan
A. Ibu kota provinsi, B. Kota di provinsi. Nah, cara mengerjakan soal nomor 7 ini gini, Dek. Kita lihat dulu relasinya itu adalah aturannya itu yang A, ibu kota provinsi. Nah, perhatikan di sini relasi ya, bukan fungsi. Ini berbeda dengan soal nomor 6. Kalau 6 tadi harus fungsi. Kalau nomor 7 ini relasi saja. Kalau relasi nanti boleh pada himpunan P-nya ini nggak punya pasangan. Boleh ya. Mau Kak Sari tunjukkan pakai diagram panah? Boleh ya, supaya lebih paham. Enak kok kalau udah paham. Yuk. Nah, seperti ini. Nah, ini udah Kak Sari buatkan ya. Untuk yang 7A dulu. Himpunan P, anggotanya tulis semua. Himpunan Q, anggotanya tulis. Kemudian relasinya adalah ibu kota provinsi. Terus kita bikin panahnya ya. Caranya gini. Malang. Malang adalah ibu kota provinsi apa? Nggak ada, Malang itu bukan ibu kota provinsi, jadi Malang nggak punya pasangan. Sekarang Surabaya. Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur ya. Nah, Kak Sari di Jawa Timur. Ini Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Kemudian Semarang. Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Berarti ini ada pasangannya kayak gini. Kemudian Bandung. Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat ya. Ada dari Bandung? Ada yang nonton videonya Kak Sari yang dari Bandung? Coba mana suaranya di kolom komentar ya. Kemudian Jakarta. Jakarta adalah ibu kota provinsi, nggak ada ya. Kalau Jakarta itu kan ibu kota provinsi DKI Jakarta, nggak ada ya. Kemudian Denpasar. Denpasar adalah ibu kota provinsi Bali, betul ya. Provinsi Bali itu ibu kotanya Denpasar. Sumenep. Sumenep adalah ibu kota provinsi, nggak ada juga. Sumenep kan bukan ibu kota provinsi. Udah, jadi seperti ini diagram panahnya. Terlihat jelas ya. Nah, ini contoh bukan fungsi ya, karena Malang jomblo, Jakarta jomblo, Sumenep juga jomblo. Tetapi yang ditanyakan untuk nomor 7A tadi ini. Kita disuruh menyebutkan himpunan pasangan berurutannya. Ya siap, kita buat himpunan pasangan berurutannya untuk yang 7A ya. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q dengan relasi ibu kota provinsi itu adalah, nah, titik 2, buka dulu kurung kurawalnya. Oke, terus buka kurung biasa. Kita sebutkan yang punya pasangan. Surabaya, Jatim, Semarang, Jateng gitu ya. Gini. Surabaya, koma, Jatim, tutup kurung biasa, terus koma lagi, buka kurung lagi, Semarang, Jateng, gitu, tutup kurung, koma, buka kurung, Bandung, Jabar, gitu ya. Nah, terakhir mana? Bandung, Jabar, sudah. Terus ini Denpasar, Bali ya. Denpasar, koma, Bali, tutup kurung, terakhir kurung kurawal gini. Nah, ini dia jawaban untuk 7A, himpunan pasangan berurutannya. Sudah jadi. Kalau diagram panahnya ini bonus dari Kak Sari aja ya. Nggak perlu dibikin, karena di nomor 7A tidak diminta untuk membuat diagram panahnya. Oke, sip. Sekarang yang 7B, kota di provinsi. Nah, langsung aja ya Dek, nggak usah pakai diagram panah lagi ya, biar cepet. Yang 7B, himpunan pasangan berurutan dari P ke Q dengan relasi kota di provinsi. Adalah
Titik 2, Kak Sari di bawah ya, gini aja. Nah, bacanya gini, melihat dari sini boleh deh ya. Malang, Malang adalah kota di Provinsi Jatim, ya kan? Berarti tulis dalam kurung Malang, koma, Jatim. Kemudian ada kota apa lagi? Surabaya. Surabaya adalah kota di Provinsi Jatim juga. Kan Surabaya adanya di Jatim. Tulis lagi Surabaya, koma, Jatim. Gitu ya. Ini koma lagi. Nah, ada kota apa lagi? Semarang. Semarang adalah kota di Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Semarang, koma, Jawa Tengah. Satu aja ini. Semarang, Jateng. Gini. Oke. Lanjut. Bandung. Bandung adalah kota di Provinsi Jawa Barat. Tulis Bandung, Jabar. Koma, gitu ya. Buka kurung lagi. Setelah Bandung, Jakarta. Jakarta adalah kota di provinsi mana? Nggak ada ya, Dek ya, provinsi DKI Jakarta. Nggak ada. Berarti Jakarta nggak usah ada pasangan berurutannya. Langsung ke Denpasar. Denpasar adalah kota di provinsi Bali. Nanti Sumenep. Sumenep adalah kota di provinsi Jawa Timur lagi. Ya, kita sebutkan berarti Denpasar, Bali, Sumenep, Jawa Timur. Yuk. Denpasar, koma, Bali, gini, Sumenep, koma, Jatim. Tutup kurung, terakhir kurung kurawal. Nah, gitu. Ini dia jawaban 7B ya. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q dengan relasi kota di provinsi. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini nomor 8-nya, diketahui himpunan K anggotanya 3, 4, 5, 6 dan himpunan L anggotanya 4, 5, 6, 7. Jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L, tentukan dua aturan yang mungkin untuk fungsi G, kemudian tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Hati-hati, soal nomor 8 ini yang diminta adalah fungsi G, bukan relasi. Jadi, nanti semua anggota pada himpunan K ini harus memiliki pasangan di himpunan L. Hati-hati ya, Dek. Dan yang diminta dua aturan. Jadi jawabannya nomor 8 nanti harus ada 2. Kak Sari kepikiran seperti ini deh jawabannya. Aturan yang pertama, ini dia, nomor 8 ya. Fungsi G, K ke L dengan aturan 1 kurangnya dari. Nah, kemudian kita disuruh menyebutkan bentuk pasangan berurutannya. Kayak gini pasangan berurutannya ya. 3 adalah 1 kurangnya dari 4. Berarti tulis 3,4 gitu. Kemudian ini 4 adalah 1 kurangnya dari 5. Nah, berarti 4,5. Lagi 5 adalah 1 kurangnya dari 6. Berarti 5,6. Kemudian 6 adalah 1 kurangnya dari 7. Gini. Tutup kurung kurawal. Nah, ini jelas memenuhi kriteria fungsi ya, karena setiap anggotanya K itu ada pasangannya semua. 3 ada pasangannya, 4, 5, 6 ada pasangannya semua ya. Nah, satu lagi aturan yang mungkin dari K ke L agar terjadi fungsi ya. Kak Sari kepikirannya kayak gini aja. Ini dia. Yang kedua aturannya ini. Oke, nomor 8 ya, Dek. Fungsi G dari himpunan K ke L dengan aturan bilangan pada urutan tepat sebelum. Nah, kalau gitu kita buat himpunan pasangan berurutannya kayak gini. 3 adalah bilangan pada urutan tepat sebelum 4. Iya kan? Sebelum 4 itu angka 3. Bener ya? Berarti 3 pasangannya 4. Tulis. Kemudian yang ini 4 adalah bilangan pada urutan tepat sebelum 5 ya. Bilangan sebelum 5 itu
Nah, yang benar-benar sebelum 5 itu adalah 4 ya. Berarti 4 pasangannya dengan 5. Kemudian 5. 5 adalah bilangan pada urutan tepat sebelum 6 ya. Berarti 5 pasangannya 6. Nah, terakhir 6. 6 adalah bilangan pada urutan tepat sebelum 7 ya. Berarti 6 pasangannya 7. Harus seperti ini. Kenapa? Supaya 3, 4, 5, dan 6 anggotanya himpunan K ini semuanya memiliki pasangan. Kalau ada salah satu aja yang nggak punya pasangan atau jomblo, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Dia hanya bisa dikatakan sebagai relasi. Hati-hati ya. Oke, itu dia soal nomor 8. Nanti kalau kalian kepikiran fungsi yang lain boleh, tetapi harus dicek ya, hati-hati. Semua yang ada pada himpunan K harus punya pasangan di himpunan L. Gitu. Sip, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, ini ada ralat nomor 9-nya. Kak Sari bacakan aja dulu. Diketahui himpunan K anggotanya P, Q, dan himpunan L anggotanya 2, 3, 4. Yang A, buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Terlihat ya, Dek ya, di sini himpunan A ke himpunan B. Padahal pada soal adanya himpunan K dan L. Kita ralat aja nggak apa-apa. Ini kita jadikan himpunan A, di sini himpunan B. Kayak gini. Ganti aja. Ini sebagai A, yang ini sebagai B. Ya, gitu. Lanjut, yang B pertanyaannya, tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Oke, kita jawab satu persatu. Yang A dulu, buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Harus membentuk fungsi ya. Kalau membentuk fungsi berarti nanti semua anggota di himpunan A ini harus punya pasangan di B. Dan dia nggak boleh double-double. Double-double itu maksudnya gimana? Kayak gini. Misalnya kita pakai ilustrasi yang soal nomor 7. Double itu maksudnya gini, Dek. Nah, Surabaya adalah ibu kota provinsi Jatim. Nah, ternyata ada anak yang menjawab Surabaya juga ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kayak gini. Nah, karena Surabaya ini mengeluarkan panah 2 kali, double gitu ya, berarti ini juga disebut bukan fungsi. Jadi syarat bukan fungsi itu ada 2 macam. Yang pertama, nggak boleh ada anggota yang jomblo. Yang kedua, tidak boleh ada anggota yang mengeluarkan panah lebih dari 1. Nah, panahnya harus benar-benar 1. Nggak boleh 2, apalagi 3 gitu, nggak boleh ya. Oke, kembali ke soal nomor 9 ya. Ini yang A, Kak Sari buatkan diagram panahnya lagi, mau? Karena ini yang diminta hanyalah pasangan berurutan sebenarnya. Nggak mau ya? Nggak usah ya? Ya udah deh, nggak usah deh, kelamaan nanti durasinya. Langsung aja. Kak Sari anggap semuanya udah paham ya, Dek ya. Nah, langsung aja ke jawabannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar Kak Sari bantu. Tetapi kalau pertanyaannya sulit untuk dijawab di kolom komentar, terpaksa kita harus konsultasi lewat WA ya, lewat Japri. Nah, itu makanya Kak Sari undang kalian untuk daftar konsultasi individu ya. Di sini sekalian aja mumpung ingat konsultasi individu. Ini seperti les online aja, Dek. Jadi kalian les langsung ke Kak Sari. Bayar per bulannya itu murah aja, 80.000. Nah, 80.000 per bulan ini nanti kalian sudah boleh bertanya 5 soal setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Soal dari kalian nanti dikirim berupa foto ke Kak Sari. Langsung Kak Sari jawab berupa foto juga. Jadi bisa kalian salin, PR dapat 100 dan pemahaman meningkat. Caranya gitu. Nggak boleh pelit sama diri sendiri ya. Oke, daftar ini ke 081 456 10 9 8 7 0. Minta aja orang tuanya untuk daftarin karena nanti ini kan harus transfer dulu ya, Dek. Lewat kalau Kak Sari pakainya OVO kayak gitu. Mudah kok, nanti lewat Indomaret ya. Kasir Indomaret dibantu, gampang banget caranya. Silakan daftar ke sini ya. Tambah pintar insya Allah. Oke, kita kembali ke soal nomor 9 dulu. Diketahuinya himpunan A dan B, pokoknya yang ditanya adalah pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Jawabannya seperti ini. Ini, oke, siap ya. Pasangan berurutan dari A ke B yang membentuk fungsi. Yang pertama, ini
P kita pasangkan dengan 2, tulis P, 2, tutup. Kemudian Q kita pasangkan juga dengan 2, boleh kayak gitu. Ini juga membentuk fungsi. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada lagi, tetap P dipasangkan dengan 2, tetapi sekarang Q-nya kita pasangkan dengan 3, kayak gini. Q, 3. Oke, lagi P masih dengan 2, tetapi sekarang Q-nya kita pasangkan dengan 4. Nah, kayak gitu ya. Nih, sudah ada 3 pasangan berurutan yang membentuk fungsi. Dilanjutkan lagi, sekarang P-nya kita pasangkan dengan 3, Q-nya kita pasangkan dengan 2. Kayak gini. Dilanjut, P-nya sekarang tetap dengan 3, tetapi Q-nya juga ikutan pasangkan dengan 3. Ini tetap fungsi, boleh kayak gini. Terus P-nya dipasangkan dengan 3, Q-nya dipasangkan dengan 4. Nah, ini sudah ada berapa pasangan berurutan? Sudah ada 6. Lagi sekarang P kita pasangkan dengan 4, Q-nya kita pasangkan dengan 2. Oke, lanjut. P kita pasangkan tetap dengan 4, tetapi sekarang Q-nya dipasangkan dengan 3. Nah, terakhir P-nya tetap dengan 4, Q-nya dipasangkan juga dengan 4. Nah, inilah pasangan berurutan dari A ke B yang membentuk fungsi. Nah, ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang dihitung itu setiap kurung kurawal ini deh. Ini ada 1 kurung kurawal ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pasangan berurutan dan sudah kita sebutkan. Pertanyaannya yang B, tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini ada rumusnya. Kak Sari kasih rumusnya ya, kayak gini. Ini dia rumusnya untuk yang B. Kak Sari bacakan ya. Banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Nah, apalagi tuh? Kita lihat dulu. Banyaknya anggota himpunan B itu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti NB ada 3. Kemudian banyaknya anggota himpunan A ada berapa? 1, 2. Berarti NA ada 2. Nah, sekarang kita masukkan NB sama dengan 3, NA sama dengan 2. Berarti kalau dimasukkan ke rumusnya ini 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 berapa, Dek? 9. Ini jawabannya untuk yang poin B. Jadi, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 9 buah. Dan kita tadi sudah membuktikan, sudah kita sebutkan. Ini dia 9 buahnya. Oke, yang perlu kalian perhatikan, hati-hati. Kalau yang ditanya adalah banyaknya fungsi dari A ke B, rumusnya justru banyaknya B pangkat banyaknya A. Hati-hati ya, dibalik ya. Nanti kalau yang ditanya banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, berarti banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B. Nah, kayak gitu. Hati-hati. Dengan banyak berlatih, nanti kalian jadi lebih terampil. Oke? Sip, kita lanjutkan ke soal nomor 10 terakhir. Yeay. Baca dulu nomor 10-nya. Buatlah 2 himpunan yang relasinya adalah faktor dari. Ingat, di sini kata-katanya relasi. Jadi tidak harus fungsi. Kalau relasi sih agak bebas. Ya, Kak Sari buatkan ya 2 himpunan yang relasinya adalah faktor dari. Nah, kalau Kak Sari sih buat himpunannya simpel aja yang kayak gini ya. Himpunan A anggotanya 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Ini tadi kan relasinya adalah faktor dari. Nah, ini sudah mencukupi. Nanti kalau dibuat pasangan berurutan gini. 2 adalah faktor dari 2. 2 juga faktor dari 4. 2 juga faktor dari 6. 2 faktor dari 8. 2 faktor dari 10. 3 adalah faktor dari
6. 4 adalah faktor dari 4 juga faktor dari 8. Kayak gitu. Karena kita diminta menyebutkannya hanya 2 himpunan, ya sudah kita sebutkan saja 2 himpunan tanpa membuat pasangan berurutannya, tanpa membuat diagram panahnya gitu ya. Udah, memang jawabannya gini aja. Tapi kalau mau dibuat diagram panah boleh deh Kak Sari bonusin ya, supaya terlihat relasinya adalah faktor dari. Seperti ini. Ini dia, anggota himpunan A 2, 3, 4, anggota himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, relasinya adalah faktor dari. Kayak gini, 2 menunjuk ke 2, ke 4, ke 6, ke 8, dan ke 10. Karena 2 ini adalah faktor dari semuanya ini. Kalau 3 hanya menunjuk ke 6, 4 menunjuk ke 4, dan ke 8. Nah, ini adalah relasi faktor dari ya, dari A ke B. Boleh 2 ini menunjuk ke banyak karena yang diminta nomor 10 tadi relasi bukan fungsi ya. Jadi boleh aja kayak gini. Oke, Kak Sari sudah selesai dong ya tugasnya membahas soal di halaman 103. Kak Sari usahakan itu sedetail mungkin walaupun nggak diminta bikin ini itu, tapi Kak Sari bantu bikin supaya kalian tambah paham. Tujuannya itu, kalau kalian paham nanti mempelajari matematikanya jadi mudah. Matematika itu gitu deh, kalau paham jadi bisa, kalau bisa jadi seneng, ya kan? Nah, mudah-mudahan yang belum paham jadi paham, yang sudah paham nanti jadi seneng. Kalau seneng, tambah paham lagi. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu. Ini yang mau daftar konsultasi individu, silahkan ya langsung ke nomornya Kak Sari. Nah, terakhir, kalau kamu suka dengan penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen yang bagus-bagus, yang sopan, penambah semangat buat Kak Sari ya, dan di share ke teman yang juga membutuhkan. Nggak boleh pelit loh. Nah, untuk yang belum subscribe, boleh di subscribe. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.